teman-teman, Bu Karina, Bapak Ibu sekalian dari Kemenparekraf, dari Ubisnis, dan juga dari para peserta. Izin melanjutkan dari materi presentasi Bu Windarti. Tadi sudah disampaikan ya beberapa produk-produk dari mikro. Nah, untuk yang di atas 500 juta, itu kita ada yang namanya program, nama produknya SME atau small atau kecil ya segmennya seperti itu. Nah, di sini memang besarannya kita hanya dua, yaitu yang bersifatnya untuk modal kerja tujuannya gitu ya, peruntukannya, ataupun untuk investasi. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mengajukan, nanti kita trace dulu nih kira-kira pengajuannya itu untuk apa gitu ya. Apakah untuk modal kerja ataukah untuk investasi. Nah, di situ nanti peruntukannya, misalkan modal kerja ya, nanti kita bisa cek juga Bu, apakah untuk pembelian persediaan, apakah untuk pembelian bahan baku, kemudian untuk project financing misalkan seperti itu, atau mau take over, atau mau refinancing itu juga kita ada produknya. Adapun untuk jangka waktu di pembiayaan modal kerja ini memang maksimum 5 tahun atau 60 bulan. Adapun untuk pembiayaan rekening koran itu maksimum 12 bulan. Itu biasanya untuk yang project financing tadi. Jadi misalkan Bapak Ibu dapat pesanan gitu ya secara B2B dari Kementerian Kemenparekraf misalkan atau dari beberapa buyer yang lain gitu ya. Nanti sifatnya hanya jangka pendek, itu bisa menggunakan yang fasilitas rekening koran ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita sesuaikan jangka waktunya dengan kontrak PO SPK yang Bapak Ibu terima seperti itu. Kemudian untuk modal kerja berdasarkan kontrak, nah ada juga yang memang spesifik. Jadi untuk project financing ini bisa dua, bisa menggunakan rekening koran maupun dengan modal kerja berdasarkan kontrak. Itu nanti baik itu jangka waktu, itu plafon dan lain sebagainya kita menyesuaikan dengan eh, yang tertera pada SPK, PO ataupun kontrak. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang modal kerja. Adapun untuk yang investasi, jadi nanti peruntukannya bisa macam-macam Bu, tapi yang bersifat aset tetap Bu. Contohnya misalkan pembelian tempat usaha untuk kantor, untuk tempat berjualan, buka cabang baru gitu ya. Kemudian untuk pembelian kendaraan operasional usaha, ataupun untuk renovasi. Kemudian untuk take over dan refinancing di investasi ini juga ada. Untuk jangka waktunya karena investasi ini kita ada relaksasi nih mengikuti regulasi dari OJK dan WI, itu kita bisa sampai 8 tahun Bapak Ibu. Untuk yang kendaraan baru. Adapun untuk yang kendaraan bekas itu maksimum hanya di 5 tahun. Karena kita menyesuaikan dengan nilai usia kendaraan ya. Karena ada nilai jual kembali yang memang harus kita perhitungkan seperti itu. Nah, adapun untuk pembelian tempat usaha itu lebih lama lagi tuh. Itu bisa sampai dengan 120 bulan. Itu tujuan utamanya selain untuk pembelian tempat usaha maupun kendaraan, kita bisa juga untuk membeli mesin-mesin, alat berat dan alat usaha yang lain. Itu jangka waktunya sama dengan yang tempat usaha tadi, itu bisa sampai dengan 120 bulan. Itu mungkin Bapak Ibu untuk program yang ada di SMI atau small atau kecil ya. Nah, untuk spesifiknya memang kalau tadi kan berdasarkan peruntukan ya, modal kerja dan investasi. Nah, kita juga bagi lagi berdasarkan segmen, baik itu yang sifatnya B2C yaitu local champion gitu ya, atau yang sifatnya linkage agribisnis itu biasanya kita dengan koperasi-koperasi ataupun dengan value chain dan ekosistem. Untuk local champion sendiri itu macam-macam Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya secara besaran yang tadi itu ya modal kerja dan investasi. Tapi lebih spesifik ini lebih ke produknya gitu. Jadi kalau misalkan dia untuk pembelian alat kesehatan itu nanti kita ada produk yang namanya Mitra Alkes. Kemudian kita juga ada Mitra Beragun Emas, Beragun Tunai, pembiayaan untuk SPBU, untuk developer, untuk pendidikan kita ada Mitra Edu. Misalkan Bapak Ibu punya yayasan untuk yang bergerak di bidang pendidikan seperti sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada mitra bisnis investasi terikat. Nah, ini untuk seperti cash collateral financing gitu Bu ya. Jadi back to back. Ibu punya dana uh, agar dananya produktif gitu ya. Kemudian Ibu ada kebutuhan modal kerja daripada Ibu meminjam ke pihak lain, oke dana Ibu disimpan dulu di bank dalam bentuk deposito atau giro atau tabungan. Nanti Ibu dapat bagi hasil, tapi Ibu kembalikan lagi sebagai pembiayaan atau cash collateral financing atau back to back tadi itu Bu.
Sehingga nanti Ibu akan ada spread margin, tapi tentunya kan ada subsidi dari margin atau bagi hasil yang Ibu tanamkan pada saat penempatan dana tadi, Bu. Kemudian basic PRK itu tadi ya sudah dijelaskan untuk modal kerja rekening koran. Nah ini di local champion ini kita punya beberapa produk program khusus juga itu yang bersifat kerjasama kita dengan BPJS Kesehatan. Kemudian ada UMKM Jelaskan apa ekspor, margin. tapi saat ini memang baru di Aceh saja. Kemudian kita juga ada di HIPS, kawasan industri yang ada di Sidoarjo, dan kemudian ada pembiayaan khusus franchise gitu. Kemudian untuk yang linkage agribisnis tadi lebih spesifik, lebih ke operasi ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak gitu ya. Karena di sini fokusnya untuk pembiayaan yang mungkin yang sifatnya tadi lokal champion. Adapun untuk yang value chain dan ekosistem ini bedanya adalah kalau ini memang peruntukannya sudah jelas bahwa sumber dana yang akan dibiayai itu adalah misalkan dari APBN, dari SBSN gitu ya, ataupun ekosistem haji umroh. Barangkali Bapak Ibu yang punya usaha travel haji umroh butuh pembiayaan untuk booking seat dan lain sebagainya itu bisa juga ke kami. Itu aja mungkin dari saya penjelasan untuk produk program di segmen kecil atau segmen SME. Itu mungkin secara garis besar perbedaannya kalau yang sampai dengan 500 juta nanti kita bisa masuknya ke mikro gitu ya Bu Indarti ya. Kemudian kalau yang di atas 500 juta itu baru masuk ke SME atau kecil gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan kita kembalikan lagi ke Bu Windarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adrian. Demikian Bapak Ibu sekalian dari Bank Syariah Indonesia. Mungkin kami kembali. Oke, terima kasih Bu Windarti, Pak Adrian yang sudah memawarkan begitu banyak nih program. Selain tadi ada pembinaan ya, ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan betul oleh teman-teman UMKM seperti talenta wirausaha BSI. Kemudian tadi ada apa zona zona khas ya, kuliner halal gitu dan aman dan sehat itu luar biasa, dan ada beberapa expo juga yang yang biasa diselenggarakan oleh BSI dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat mendetail oleh Bu Windarti dan Pak Ardian, dan ternyata luar biasa di sini banyak sekali pertanyaan nih Bu. Dari kemarin juga sebenarnya banyak pertanyaan. Nah, mumpung nih ada eh, dari BSI langsung. Nah, di sini izinkan saya mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silahkan drop di kolom komentar ya, supaya kami lebih mudah untuk membacakannya. Pertama ini dari eh, izin saya bacakan pertanyaan. Pertama dari ini kaitan dengan program ya. Dengan program nanti insya Allah dibahas lebih lanjut aja ya. Untuk program dari eh, Ardani Yoga Arfi Tusuk Sate Berkah, kegiatan nantinya berapa hari? Insya Allah nanti dibahas ya di penjelasan selanjutnya, karena kita fokuskan dulu untuk pertanyaan BS ini mumpung eh, Bapak Ibu dari BS ini masih standby. Eh, Bu, ini banyak sekali yang pengen jadi binaan UMKM BS ini. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bandung. Itu gimana sih Bu biar jadi binaan UMKM binaan dari BSI sendiri? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini sekalian memperkenalkan ya, Bapaknya UMKM Center kami itu nih Pak Adrian, nih Bapak Ibu kenalin nih. Jadi yang menjadi Bapak UMKM seluruh binaan BSI itu Pak Adrian. Mungkin bisa dibantu Pak Adrian dijawab gimana Pak Adrian? Baik Bu Windarti, terima kasih Bu. Izin Pak Asep dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saat ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Windarti bahwa kita memiliki 4 UMKM Center ya Bu. Jadi memang dari ujung barat itu ada Aceh, kemudian di tengah itu ada Jogja dan Surabaya, kemudian di timur itu ada Makassar gitu. Nah, memang secara offline kita berdasarkan eh, waktu tempuh atau jarak tempuh dari lokasi keempat UMKM Center tersebut. Jadi memang saat ini masih terbatas
kota kabupaten di Provinsi Aceh, kota kabupaten di Provinsi DIY, kota kabupaten di Provinsi Surabaya, Jawa Timur ya, dan Sulawesi Selatan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu memang mau bergabung, karena dari keempat UMKM Center tersebut, kita selalu melakukan atau melaksanakan pelatihan secara hybrid di 4 kota. Sehingga dalam 1 bulan itu minimum dari satu UMKM Center itu 2 kali pelatihan, sehingga akan ada 8 kegiatan yang akan secara rutin dilakukan secara hybrid gitu. Nah, sementara mungkin di luar 4 provinsi tersebut, itu bisa mengakses kegiatan kami di salah satu grup WhatsApp dulu, barangkali seperti itu Pak Asep. Nanti bagi yang tertarik, nanti saya kirim link grupnya, nanti saya sampaikan di link grup tersebut gitu, untuk kegiatan-kegiatan yang memang rutin kami lakukan dalam 1 bulan 8 kali secara hybrid. Mungkin seperti itu. Oke, mantap. Mudah-mudahan kejawab ya teman-teman. Jadi nanti binaan UMKM binaan BSI ini sering mengadakan kegiatan dan insya Allah nanti mungkin melalui panitia dari ISEF nanti linknya bisa di-sharekan. Dan insya Allah buat teman-teman yang selalu on time atau selalu hadir di grup, insya Allah nggak bakal ketinggalan informasi ya. Nanti bisa kita sharekan juga di grup nih buat teman-teman yang join. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan juga. eh, jadi mungkin izin mengulas sedikit, meskipun beberapa titik UMKM Center BS ini belum merata seluruh Indonesia, tapi sangat dimungkinkan untuk hadir secara virtual ya kegiatannya. Dan mungkin nanti kalau ada kegiatan offline juga bisa hadir, meskipun agak jauh gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa bisa terhimpun di agenda-agenda lainnya dari yang diadakan oleh BSI. Oke, selanjutnya nih, ini ada dari Kak Novita Agro Mina Fiber. Bu Winarti, saya sedang mengajukan kur yang ketiga untuk top up plafon. Apakah bisa di BSI dan direkomendasi untuk percepatan pencairan? Oh, ini minta jalur cepat, Bu. Ya, Apakah jadi pertanyaannya eh, sedang ingin top up plafon, apakah bisa di BSI dan bisa rekomendasi nggak? Kira-kira seperti itu. tadinya kurnya di bank lain ya Pak, yang di BSI maksudnya gitu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu, Bu. Atau mungkin boleh di open mic dari Kanovita, ada beberapa hal yang mau diklarifikasi nih dari timnya. Kanovita boleh open mic. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanovita, eh, berarti sedang mengajukan kur di tempat lain atau bagaimana? Gini, jadi saya